banyak jenis makanan yang tersedia saat ini di pasaran, mulai dari makanan instan, siap saji, kemasan, atau siap olah. Nah, dari sekian banyak makanan yang ada, kamu penasaran nggak? Gimana ya cara pengolahannya sampai ia ada di rak makananmu? Nah, mau tahu lebih jelasnya? Stay tune ya! Babi disetrum lalu diolah jadi potongan daging. Sebelum daging itu ada di dapur kamu nih, pastinya terlebih dahulu harus daging disembelih ya kan? Nah, di negara maju, penyembelihan ternak biasanya melibatkan 3 tahap berbeda. Pertama, penanganan sebelum pemotongan, pemingsanan, dan penyembelihan. Salah satu pabrik memperlihatkan proses pemingsanan dan penyembelihan yang tidak biasa. Beberapa ekor babi yang akan disembelih digiring masuk satu persatu ke dalam mesin-mesin modern yang memiliki alat kejut listrik dengan tujuan untuk membuat babi pingsan. Metode ini diyakini tidak akan menimbulkan rasa sakit pada babi yang akan disembelih. Walaupun terlihat sadis, namun ternyata proses penyembelihan tersebut adalah standarisasi yang dilakukan di beberapa negara maju dengan maksud untuk menghasilkan produk daging babi yang berkualitas dan higienis. Setelah melewati proses penyembelihan dan pemotongan, selanjutnya daging akan didistribusikan ke pabrik-pabrik lain, salah satunya menjadi olahan daging kaleng. Pembuatan daging kaleng pertama-tama dilakukan dengan mengukur suhu dan kualitas dagingnya terlebih dahulu, lalu daging kemudian dipisahkan dari sisa-sisa lemak dan dipotong kecil-kecil agar mudah dimasukkan ke mesin penggiling. Di dalam mesin penggiling, daging dipotong-potong lagi menjadi lebih kecil, sekitar 2 hingga 3 cm. Selanjutnya, daging-daging tadi dimasukkan ke dalam kaleng secara manual dan ditambahkan zat pengawet alami berupa garam laut khusus. Nah, setelah itu proses penimbangan tiap kaleng dilakukan agar memiliki ukuran yang sama. Barulah kemudian kaleng-kaleng tersebut ditutup dan dimasak dalam suhu tinggi, lalu didinginkan sebelum akhirnya dibeli dan diberi label dan siap dipasarkan. Proses mesin daging sapi kaleng. Selanjutnya adalah daging sapi. Nah, sama seperti sebelumnya, sapi juga melewati proses yang serupa. Namun bedanya, sapi-sapi yang siap dipotong dimasukkan ke dalam mesin berupa tabung yang mengandung aliran listrik, lalu hanya kepalanya saja yang dikeluarkan. Kepala sapi kemudian dikunci oleh alat lain dan badannya diputar menjadi 180 derajat dan akhirnya disembelih. Setelah penyembelihan, hewan kemudian digantung dan dikuliti secara manual. Nah, disinilah proses pengulitannya lumayan menguji kesabaran karena dilakukan secara bertahap. Setelah kulit dipisahkan, selanjutnya adalah pengeluaran isi perut. Pemisahan daging dan jeroannya seperti lemak, ginjal, panggul dan jantung dan juga lainnya untuk dilakukan proses penilaian selanjutnya. Setelah daging disortir dan potong sesuai standar ukuran pabrik, selanjutnya pemeriksaan kualitas untuk memastikan pelabelan yang akurat, mana daging kualitas premium dan mana yang standar. Selanjutnya beberapa daging siap dipasarkan utuh, namun beberapa lainnya diolah seperti burger contohnya. Daging-daging sapi tadi tentunya dipisahkan terlebih dahulu dengan tulangnya, lalu selanjutnya dipotong menjadi beberapa bagian. Lalu kemudian masih harus disortir, lalu barulah potongan daging itu digiling menggunakan mesin canggih. Lalu kemudian dicetak menjadi bulat dan berakhir dengan proses pengemasan. Ikan tuna kalengan. Dari telur kaviar, kita selanjutnya pindah ke proses pengalengan ikan tuna. Proses awal pembuatan tuna kaleng dimulai dengan pemotongan ikan menjadi beberapa bagian. Tuna tersebut kemudian dibersihkan menggunakan mesin. Lalu setelah dibersihkan, tuna-tuna tadi dimasukkan ke dalam mesin yang super besar untuk dilakukan proses pengukusan. Setelah dikukus, proses selanjutnya adalah pemisahan antara daging ikan tuna dengan tulang-tulangnya dan juga kulit si ikan. Dalam proses pemisahan ini dilakukan secara manual, jadi pekerja harus sangat teliti dalam mengerjakannya. Kan gak lucu kalau sampai tulangnya masih tersisa dan nanti bisa membuat orang kesedak. Nah, setelah dagingnya telah dibersihkan nih, selanjutnya tuna-tuna dipotong oleh mesin pemotong untuk mendapatkan ukuran yang pas. Setelah itu tuna dimasukkan ke dalam kaleng secara manual, lalu kemudian kaleng ditutup menggunakan mesin. Nah, selanjutnya kaleng tersebut dimasak kembali. Ketika semuanya usai, tuna kaleng dilabeli dan siap dikemas lalu dipasarkan ke supermarket atau toko retail lainnya.
kepiting kaleng. Siapa nih yang doyan makan kepiting? Nah, kamu setuju nggak kalau makan kepiting itu adalah makan yang paling ribet sedunia? Yap, karena setiap makan butuh usaha untuk memisahkan antara daging dengan cangkangnya. Nah, tapi ini sekarang kan untuk menikmati seafood satu ini, kamu nggak perlu ribet lagi, sebab sudah ada olahan kalengnya. Meskipun begitu ternyata proses pengalengan kepiting ini tentu nggak mudah ya. Pertama-tama kepiting dibersihkan terlebih dahulu, lalu kemudian dimasak. Setelah dimasak, kepiting kemudian dikupas cangkangnya untuk mengambil isinya. Nah, proses penyortiran inilah bagian dari ribet, karena proses pengalengan kepiting ini butuh usaha yang lebih. Ya, proses ini dilakukan secara manual dan telaten. Setelah semua sudah terlepas, daging kepiting kemudian dimasukkan ke dalam kaleng oleh para pekerja. Setelah itu kaleng kemudian disegel agar awet dan diberikan masa kadaluarsa tentunya. Apabila semua proses pelabelan telah selesai, kepiting kaleng kemudian masak kembali untuk lebih terjaga kualitasnya. Barulah kemudian kaleng siap dipasarkan. Nah, itulah tadi proses kerja mesin peternakan industri besar. Yang mana nih menurutmu paling ribet dan paling mengagumkan? Silahkan komen di bawah. Lalu jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu.